Nama saya Tiara Nurul Aziza, kelas 11 PM2. Saya ingin mempresentasikan materi tentang ekonomi bisnis, yaitu bab 1, ilmu ekonomi dan berbagai permasalahan ekonomi. Di materi bab 1 ini, kita akan membahas yaitu 1, ilmu ekonomi, yang kedua, pembagian ilmu ekonomi, 3, cabang ilmu ekonomi, dan keempat, masalah pokok ekonomi. Ilmu ekonomi. Istilah ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari dua kata, yaitu oiko yang berarti rumah tangga, dan nomos berarti aturan. Ekonomia adalah pengaturan rumah tangga. Ilmu ekonomi mempelajari mengenai berbagai bentuk perilaku manusia dalam mencapai kemakmuran. Pembagian ilmu ekonomi ada dua macam, yaitu pertama ekonomi mikro, merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji atau membahas mengenai komponen ekonomi yang sifatnya mikro. Kajian ilmu ekonomi mikro antara lain yaitu permintaan dan penawaran. Yang kedua, ekonomi makro, merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara makro, seperti pendapatan nasional, inflasi, deflasi, pertumbuhan ekonomi. Cabang ilmu ekonomi. Pertama, ilmu ekonomi moneter. Contohnya inflasi, jumlah uang yang beredar, dan tingkat suku bunga. Yang kedua, ilmu ekonomi publik. Contohnya APBN, APBD, utang pemerintah, pajak, dan retribusi. Yang ketiga, ilmu ekonomi industri. Contohnya seperti persaingan usaha, kinerja perusahaan, atau kartel. 4. Ilmu ekonomi internasional. Contohnya aliran investasi antar negara, transaksi perdagangan antar negara, dan neraca keuangan. Yang kelima, ilmu ekonomi regional. Contohnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, APBN, dan APBD. Keenam, ilmu ekonomi sumber daya alam. Contohnya eksternalitas positif dan negatif sumber daya alam. 7. Ilmu ekonomi sumber daya manusia. Contohnya masalah pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. 8. Ilmu ekonomi syariah yang meliputi prinsip bagi hasil, penghapusan riba pada perekonomian, dan zakat. Masalah pokok ekonomi ada dua macam. 1. Masalah pokok ekonomi klasik. Kedua, masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi klasik dilihat dari sudut pandang sederhana yang pada dasarnya bertujuan pada kemakmuran. 1. Masalah produksi, yaitu suatu permasalahan mengenai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak tentang bagaimana memproduksi semuanya itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Masalah distribusi, yaitu masalah tentang bagaimana cara agar benda-benda atau barang-barang tersebut bisa sampai ke tangan konsumen melalui transaksi langsung antara produsen dan konsumen. Ketiga, masalah konsumsi, yaitu masalah yang berhubungan mengenai beberapa hal, seperti apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dibutuhkan, diinginkan, atau mampu dibeli konsumen. Masalah pokok ekonomi modern. 1. Barang dan jasa apa yang akan diproduksi? What? Barang dan jasa apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat? Nah, adapun beberapa faktor yang dapat menimbulkan kebutuhan manusia akan barang dan jasa, yaitu adanya rasa ingin memenuhi kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Adanya sifat tidak pernah merasa puas, adanya keinginan untuk memudahkan pekerjaan, adanya sifat suka meniru, adanya keinginan manusia mendekatkan diri pada Tuhan, adanya keinginan untuk diakui dan dihargai oleh masyarakat setempat.
Bagaimana tingkat ketersediaan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan? Nah, produsen harus dapat menentukan pilihan yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Karena hal ini dilakukan dengan cara bertukar informasi dan pembagian kerja antar produsen. Kedua, bagaimana cara yang dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa? How? Dengan melakukan pemilihan cara produksi yang paling sedikit membutuhkan biaya. Hal ini bertujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan bisa dijual dengan harga relatif murah, menggunakan mesin-mesin modern. Adapun pembagian kerja dalam produksi. 2. Bagaimana cara yang dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa? How? Dengan melakukan pemilihan cara produksi yang paling sedikit membutuhkan biaya. Hal ini bertujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan bisa dijual dengan relatif murah, menggunakan mesin-mesin modern, adanya pembagian kerja, adanya penggunaan cara produksi yang padat karya, menganalisa tentang adanya dampak produksi terhadap lingkungan dan masyarakat. 3. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi? For whom? Bagi siapa saja yang akan menikmati pendapatan dari kegiatan produksi. Adapun beberapa hal yang terjadi setelah adanya kegiatan produksi, yaitu pertama, upah akan diterima oleh seorang pekerja. 2. Pemilik bahan baku akan menerima uang penjualan bahan baku. Ketiga, pemilik gedung dan tanah akan menerima uang sewa. Yang keempat, pemilik modal akan menerima bunga modal. Dan 5, pengusaha akan menerima laba dari penjualan produknya. Terima kasih sudah mendengarkan. Itu dia pembahasan dari materi bab 1 tentang ilmu ekonomi dan berbagai permasalahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.